DFM, Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Sesi kali ini tuh hari Senin ya. Jadi kita ngomonginnya tentang UMKM. Nah, kalau di studio di meja siar kalian udah lihat di sini ada pisang goreng, ada tahu goreng, ada banyak lagi. Biasa kan orang Jakarta sarapannya pakai gorengan nggak sih? Gorengan kalau nggak ketupat sayur gitu kan, bubur ayam, pas banget rasanya. Nah, jadi pagi ini kita kedatangan narasumber, ada Ibu Tari sama Mbak Salma, owner gorengan pisang KPN. Ya, betul. KPN ya, KPN, gitu. betul. KPN. Mungkin kalian pernah dengar atau belum pernah dengar, tapi kalau Nurul jujur Li kiranya tadi pisang KPN itu adalah sejenis pisang gitu kan. Kayak pisang raja, ada pisang KPN. Ternyata bukan ya? Bukan. Jadi Ya. ada ceritanya. Ada ceritanya. Gimana, Mbak? Boleh, silakan, Bu. Gimana, Bu, pisang KPN? Pisang KPN itu awal ceritanya, jadi kan saya berjualannya di kantor KPPN. Terus karena udah banyak yang suka, Iya. jadi pada bilangnya tuh pisang KPN, pisang KPN gitu, ya udah dijadiin namanya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya KPN itu bukan nama pisangnya ya, Mbak ya? Bukan, itu sebenarnya ciri khas untuk produk yang kita jual gitu. Karena memang waktu itu Karena waktu itu kan kita berjualan di kantin kantor keuangan KPPN, ya. Terus kemudian ingin mendaftarkan haki dan itu nggak boleh nama instansi, Kak. Jadi makanya itu karena ciri khasnya sudah terkenal pisang KPPN, makanya kita plesetin jadi pisang KPN. Terus juga mau sapa-sapa buat kalian yang udah gabung di TikTok live-nya kita. Mohon maaf tadi kepotong ya, Mbak ya ceritanya. Ya, Tentang ini bisnis UMKM gorengan pisang KPN, gurih, renyah, dan lezat. Jadi KPN itu bukan nama pisang, melainkan itu nama tadinya karena berjualan di kantin kantor keuangan KPPN gitu ya, Mbak ya. Jadilah namanya pisang KPN. Betul, lebih ke ciri khas produk aja sih. Lebih ke ciri khasnya ya. Iya. Mungkin bisa diceritain nih awal dagang pisang tuh tahun berapa, Bu? Tahun sekitaran 2013 sih. 2013 ya. Berarti kalau sekarang udah 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun ya. Cuma itu jadi pas pandemi itu rada-rada turun sih, merubah lah semuanya. Iya. Kayaknya hampir semua usaha gitu sih pas pandemi kemarin memang titik baliknya kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah nih udah mulai lagi sih, udah mulai ini lagi berjualan banyak lagi. Tadinya kan sempat berhenti dulu tuh hampir 1 tahun pas pandemi itu pas ya. pandemi. Iya, betul. Padahal lagi rame-ramenya itu. Rame-ramenya. Wah, itulah ujian ya, Bu ya. Iya. Yang namanya usaha DFM-nya memang kayak gitu. Memang waktu pandemi kemarin nggak cuma bisnis makanan doang, tapi tempat wisata juga kan. Betul. Iya. Hampir Beberapa semua ditutup. sih. Oke, jadi awalnya memang jualan gorengan atau sebelumnya udah pernah usaha lain? Oh, itu tadinya sih jualannya ada nasi juga, ada warkop, mana kantin di KPPN. Oh iya, itu betul, kan. kantin ya bentuknya ya. Terus iseng-iseng bikin gorengan buat yang ngopi-ngopi gitu kan. Banyak yang suka. Terus pada dibawa pulang tuh buat ke rumah oleh-oleh gitu. Terus di kantor-kantor juga ternyata kalau dari KPPN tuh termasuknya kayak ciri khasnya gitu dari KPN itu. Kalau nih bawa pisang goreng, oh iya dari KPPN ya gitu. Oh gitu, awalnya dari oleh-oleh orang KPPN gitu buat teman-temannya, mungkin teman-teman rumah kantor, gitu ya. teman rumah gitu. Oh, jadinya namanya pisang KPN. Betul. Jadi ciri khas produknya lah gitu. Pisang KPN itu waktu itu kan mau daftar di Haki ya. Karena kan saya ikut bimbingan Jackpreneur kan. Terus daftar di Haki, terus pas ngajuin nama itu ternyata udah banyak yang sama gitu, nggak boleh kan. Nggak boleh. Terus itu yang terkenalnya sih pisang KPN gitu kan. Oh ya nggak apa-apa Bu, di ini aja diplesetin gitu, nggak boleh nama instansi kan, nggak boleh pakai langsung KPPN-nya, jadi ya udah diplesetin jadi KPN gitu. Jadi KPN gitu ya.
Ternyata bukan cuma pisang goreng, ada tahu juga ya Mbak ya? Ada beberapa produk selain pisang, karena kan ya namanya gorengan pasti harus lengkap ya gitu. Iya sih, setahuku juga kayak gitu ya. Iya. Ada yang asin, ada yang Cuman manis. memang untuk maskot atau untuk produk yang dilirik itu kita utamakan pisang gitu. Tapi untuk best seller sih, ini kebetulan kan kita bawa best seller juga nih, pisang sama tahunya gitu. Pisang sama tahu. Berarti yang lainnya ada apa aja? Ada banyak ya Bu, ada tempe, ada bakwan, ada mendoan, ada apa Bu? Risol, tape goreng. Ya, enak tuh. Ya, isi coklat. Ada isiannya juga. Ada isiannya juga. Sekali. Bisa request sih. Maksudnya ada yang original, ada yang isi coklat. Isi gitu. duit ada nggak Bu? Itu door prize. Itu berat ya. Oke, Door jadi prize. sebenarnya gorengannya sama kayak gorengan pada umumnya ya. Betul. Ada beragam. Nah, pendengar kita banyak juga yang jual gorengan. Ya, Kali-kali kan bisa terinspirasi gitu kan, iya. jadi makin besar usahanya. Bisa. Berarti tadinya tadinya jualan nasi di kantin, terus beralihlah ke gorengan ini. Sistemnya gimana sih Mbak? Sistemnya itu jualan di tempat atau gimana? Untuk sistem kan karena kita harus mengikuti zaman digital ya. Betul. Gitu. Jadi untuk sistem kita sekarang lagi nerapin bisa delivery gitu. Order by WA, nanti kita kirim ke tempat yang dituju. Mungkin untuk sekarang masih di wilayah Jakarta ya gitu. Nggak bisa keluar gitu. Masih di wilayah Jakarta, khususnya di dekat-dekat lokasi kita sekarang. Belum pandemi kan kita di kantin KPPN ya. Nah, setelah after pandemi itu karena kantin kantor itu semua harus tutup karena apa namanya? Nggak ada pandemi. tamu. Ada pembatasan gitu Ya, ya. betul, nggak boleh. Akhirnya kita pindah ke Kebagusan gitu. Ke rumah sih. Ke rumah. Di depan Orang rumah. KPPN nyariin nggak? Nah, justru karena orang-orang yang biasa ke KPPN itu nyariin, kita buat tuh bentuk sistem delivery karena mereka kan nggak bisa nyamper ke Kebagusan ya gitu. Akhirnya kita kasih solusi, kita kasih nomor handphone. Nah, yang namanya mungkin mulut ke mulut ya, nomor itu tiba-tiba tersebar gitu. Siapa aja bisa WA kan gitu. Akhirnya kita terapin sistem delivery, ketika pelanggan pesan, kita komunikasi gitu, bisa diantar jam sekian, alamat, baru kita antar delivery gitu. Aku penasaran nih, kan sekarang semua UMKM udah beralih ke digital ya. Betul. Banyak yang sistemnya delivery, terus juga jualan di marketplace. Ya, betul. Kalau menurut Mbak Salma nih Ya. Kan udah jalanin bisnis ini bertahun-tahun. Menurut Mbak, lebih banyak dia itu langsung, berarti kan istilahnya langsung transaksi gitu ya, atau dari delivery sebenarnya? Langsung transaksi dalam bentuk face to face atau gimana? Iya, face to face atau yang sistem online ini ternyata lebih banyak orderannya gitu. Sebenarnya untuk sistem face to face bisa. Tapi karena jangkauan kita tuh kebanyakan orang kantor itu kan waktunya juga terbatas ya. Misalkan mereka kan kerja. Jadi untuk sistem delivery ini biasa kita menyediakan atau menyanggupi untuk bisa sampai antar ke tempat, bahkan ke ruangan gitu jika diizinkan oleh satpam. Gitu. Nah, kalau untuk dibilang lebih banyak mana, tentunya lebih banyak online-nya gitu. Oh gitu, ya, online ya? Online. Wah, ini juga bisa jadi inspirasi juga sih. Maksudnya buat teman-teman kita yang mungkin masih jualan face to face gitu kan, ingin mengembangkan lagi, meluaskan lagi bisnisnya. Jadi online ini benar-benar lebih banyak ya. Ya, lebih banyak dibanding dengan face to face. Karena kan face to face itu mereka harus meluangkan waktu untuk datang ke tempat, pun juga menunggu kita goreng. Itu kan lebih banyak waktu terbuang. Sedangkan orang kantor kan kalau kita delivery, mereka tetap bekerja. Gitu kan. Terus kita antar, kerjaan mereka tidak terlantar gitu. Nggak mengganggu pekerjaan lah. Balik lagi sih, kalau memang sistemnya kayak gitu kan berarti kita memang harus sudah punya pelanggan kan. Betul. Nah, betul. Sekarang kan masalah mencarinya itu ya. Maksudnya promosi dagangan itu yang seperti apa biar pelanggannya banyak di dunia maya, di online gitu. Kalau menurut Ibu atau Mbak ada nggak trik atau strategi biar gimana caranya biar luas nih bisnisnya gitu? Oke, kalau strategi mungkin ya dari segi online itu kan tadi menyebar nomor WhatsApp kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita pasti komunikasi dengan pelanggan
untuk memberitahu menu apa aja sih yang lagi ada gitu. Oh, promosi. Betul. Iya. Menu apa aja yang lagi ada. Kemudian kita kasih untuk review. Bestseller kita tuh apa sih gitu. Ya, biasanya dikasih nyobain dulu gitu. Tester. Tester. Ntar kita tester juga ya, Bu ya. Silakan. Ibu, tapi aku penasaran deh. Ini kan ada pisang goreng, ada tahu, terus sebenarnya masih banyak produk lain. Apa sih yang bikin beda sama gorengan lain? Ibu yang masak sama banyak kan? Betul. Nah, gimana, Bu? Emang kita rada ini ya, maksudnya beda lah dari yang lain tuh, dibikin rada besar gitu. Oh, dari segi ukuran. Ukurannya rada besar, terus dari rasa gitu. Pokoknya menyuguhkan yang terbaik lah buat pelanggan gitu. Dari segi bahan pun kami pakainya Ibu sambil makan kali ya, Bu ya. Premium. Boleh. Dan cobain deh. Yang premium. Mohon maaf ya, ini Bang Dede, Bang Ipan. Ini aku makan duluan ya. Mau makan juga. Jadi strategi juga masih mengandalkan kualitas juga sih, Kak. Kualitas gitu. ya, bukan cuma tapi untuk promosi. Betul, untuk bahan tuh kadang bukan zaman sekarang ya, after pandemi itu karena kan semua produksi itu naik turun ya, sayuran kah atau termasuk dengan pisang gitu. Nah, sebelum pandemi itu kami konsisten menggunakan pisang tanduk gitu. Tapi setelah pandemi itu ternyata tanduk itu mulai susah ya, mulai susah, ada, mulai tapi harganya juga kalau untuk nilai jual kita kan masih harus sesuai ya, kejangkau juga sama masyarakat gitu kan. Maksudnya pelanggan kita gitu, biar nggak terlalu merubah di harga juga. Jadi kadang di ini juga sih campur, ada pisang kepok atau pisang uli gitu. Kalau ini pisang apa, Bu? Kepok. Kepok kuning. Tapi yang ini yang bener-bener gitu, yang pokoknya kita cari bahan yang terbaik, yang terbagus lah. Jadi gitu. jenis pisangnya juga kita memilih lagi gitu, dari beberapa jenis pisang, tanduk, kepok, uli, disaring lagi gitu. Mana yang paling pas gitu ya. Ulinya uli apa, tanduknya tanduk apa, kepoknya pun kepok apa gitu. Ini aku review ya, Bu ya, izin ya, Bu ya. Dicoba. Ini emang garing banget, dari tepungnya aja udah berasa premium, terus pisangnya juga. Ini pisangnya matang apa matang, cuma sedang gitu, harus yang sedang. Nah, ini bener sih, maksudnya nggak yang terlalu banyak gitu ya kan, tapi nggak terlalu keras juga. Ini pas lah. Kalian penasaran nggak, mau cobain juga? Tapi satu lagi itu ada wijennya. Iya bener, ini ada wijennya. Kenapa pakai wijen, Mbak? Iya, karena itu enak, kreatif aja sih awalnya. Wijen itu bikin enak sih, bikin gurih. Tapi emang sih kerasa wijennya, walaupun kan kecil-kecil gini ya, emang ada aromanya. Kan wijen itu aromanya kan. Iya, betul. Lagi gitu ada aroma wijennya gitu. Ibu kalau jual ini berapaan, Bu? Kalau untuk harga kita menyesuaikan ya. Jenis pisangnya gitu. Kalau jenis pisangnya tanduk atau kepok itu 5.000, sekitaran 5.000 per piecesnya. Tapi kalau uli 4.000. Tapi uli juga kita pakainya uli yang bagus, yang bener-bener tua gitu. Udah pesen karena kan memang udah langganan juga kan sama ininya, sama suppliernya. Jadi udah dipilihkan yang terbaik lah gitu. Berarti Ibu udah ada ini ya, udah ada supplier tetap ya untuk pisang? Ada. Karena kalau nggak gitu kami terus memilih terus jadinya. Iya. Kalau udah ada supplier kan, kalau lagi stoknya kosong repot juga kadang gitu. Jadi gimana tuh kalau stoknya kosong? Pindah lagi ke pedagang lain? Cari lagi. Tapi sih biasanya kalau untuk penjual pisang tuh kalau sama si satu daerah itu kan supplier dari yang petaninya juga sama. Gitu. Jadi kalau ketika kosong ya pasti akan kosong semua gitu. Berarti kalau misalkan event itu pisang goreng pun Ibu bakal kayak promosi di WhatsApp, hari ini ready pisang kepok misalnya gitu ya? Betul. Sama ini juga, kalau ke pelanggan tuh kita memberitahu dulu adanya pisang ini, mau atau enggak gitu. Jadi, karena rasanya benar-benar beda ya? Beda. Kan harga beda, rasa juga beda. Kita beli selera sih. Selera ya. Tapi yang ini juga enak sih. Ini pisang kepok ya, ini juga kuning. Kalau kalian pengen cobain nanti langsung ya. Boleh. Tapi hari ini orangnya lagi di sini. Jadi ditutup dulu. Nanti mungkin habis ini ya, Mbak ya? Iya, bisa. Gak nyangka gorengan pisang tapi bisa seramai ini ya. Iya, alhamdulillah. Saya tadi cerita-cerita di balik layar ternyata rame banget loh, dari pelanggannya, terus juga sampai bikinnya suka keteteran ya, Mbak ya? Iya, betul.
Nah, itu bisa sehari tuh bisa rata-rata nih. Kalian bisa bikin berapa banyak sih, Mbak? Bu? Untuk karena kan banyak. Mungkin untuk pisangnya aja dulu ya. Kalau untuk pisang itu bisa sampai 3 tandan lah. 3 tandan itu bisa sampai 500 lebih gitu. Sehari itu? Sehari. Itu ngerjain berdua doang? Enggak, Ada ini juga keluarga sih, Oh, anak-anak ada kalau keluarga lagi yang libur. bantuin. ya. Oke. Tapi tokoh utamanya berdua. Ya sama bapak, Ada bapak juga. Ada bapak juga. Ya, bertiga sih. Kok bapaknya nggak diajak, Bu? Jadi trio lah ya. Istirahat. Oke, apa sih Bu yang bikin apa ya istilahnya? Yang bikin pisang ini tuh enak. Soalnya tadi pas aku makan memang walaupun tepungnya tebel ya, tapi tetap enak gitu, nggak keras. Mungkin dari komposisi juga ya, komposisinya pas, ukurannya juga pas. Dari segi pembuatannya juga langkah-langkahnya harus tepat juga gitu. Step-stepnya ya. Ya betul. Itu mungkin yang ngebedain tepungnya bisa jadi renyah gitu. Enggak, dari pisangnya juga harus yang pas gitu. Jangan kematangan, jangan masih kurang matang gitu, mengkel, nggak bisa juga. Jadi harus yang serba pas, dari kekentalan terigunya harus pas juga gitu. Kebetulan kita pakainya memang bahannya itu yang premium ya, yang bagus lah gitu. Dari tepungnya juga ya. Semua sih, maksudnya kita pengennya menyuguhkan yang terbaik sih buat pelanggan gitu, supaya enggak ini hasilnya bagus juga gitu. Ini berarti pakai tepung terigu tok atau ada campuran tepungnya? Ya ada, tapi ada ya. Lebih banyaknya di terigu. Karena kan setiap orang punya resep pisang gorengnya masing-masing gitu ya. Iya. Tapi kalau yang ini memang campuran tepungnya pas sih kalau kataku mah. Nah, tadi enak berarti makannya. Enak. Jadi tepungnya itu garing di luar tapi di dalam masih enak empuk, lah. Empuk sama pisangnya juga nyatu empuk juga. Dan tadi ada pisang uli, ada kepok, tanduk sama tanduk. Nah, itu bedanya gimana sih, Mbak? Dari ketiga pisang itu? Ya, mungkin kan dari tadi yang dibilang kualitas beda juga. Itu dari ketiga pisang itu kan mereka juga punya penanaman yang berbeda ya. Ini ilmu pisang nih kita ngomongnya. Kalau ya, untuk kan harus mengetahui juga betul ya. Kita dari mempelajari pisang juga kita jadi bisa meneliti. Belajar ya. Gitu. Ternyata perpaduan antara tepung terigu yang digoreng dengan pisang itu ada perbedaan gitu dari setiap gorengan yang kita buat gitu. Ternyata kalau pakai pisang tanduk itu dia kan kandungan gulanya sedikit, tapi pulen ketika dipadukan dengan adonan yang kita buat itu bisa renyah seharian gitu. Makanya kenapa dia harganya lebih tinggi dibanding dengan pisang kepok dan uli gitu. Pisang kepok mungkin masih bisa masuk dengan seperti tanduk ya, karena kan dia legit gitu. Kalau uli mungkin dia kandungan gulanya banyak, jadi renyahnya itu kita nggak bisa prediksi sampai berapa jam, karena kan penyerapan si tepung yang digoreng dengan kandungan gula itu berbeda-beda gitu. Tapi untuk uli biasanya 3 jam lah paling lama untuk renyah. Kan? Makanya harganya kita kurangin gitu. Untuk si uli itu ya. Iya, ya cuma kalau untuk pisang tanduk itu kadang di ini suka susah. Stok di pasar ya? Iya, stok barangnya. Pemasoknya jadi kita carinya suppliernya agak susah juga gitu. After pandemi ya. Dulunya emang? Kalau dulu masih banyak gitu. Kalau after pandemi ini kita juga nggak tahu ya kenapa banyak barang-barang yang tadinya mah gampang gitu ya. Susah. Gitu. Terus di harga juga melambungnya. Maksudnya perbedaannya jauh gitu. Jomplang banget ya. Terus kan kita masih nimbangin juga supaya masih kejangkau gitu sama masyarakat. Karena kita ngomongin kerenyahan tadi, ternyata gorengan ini udah dikirim kemana-mana. Betul. Kenapa tadi si kerenyahan itu jadi faktor yang penting gitu ya Mbak ya? Betul. Kadang kan juga ada misalkan kita kan jangkauan ini orang kantor ya. Mereka kadang dinas-dinas luar. Nah, dinas luar ini karena mereka merasa ini adalah produk yang ibaratnya masih bisa dikasih ke orang gitu. Pengen ngasih tahu nih ada pisang enak gitu. Itu kita akalin juga bingung, pengen bawa keluar kota tapi pengen renyah juga, akhirnya kita buat setengah matang gitu. Nanti ketika sampai di tempat bisa digoreng lagi. Nah, ini juga bisa jadi trik nih buat kalian yang pengen ngirim pisang goreng,
ke luar kota gitu kan, digoreng dulu setengah mateng, terus bisa dibawa. Itu kalau digoreng setengah mateng itu bisa tahan berapa lama tuh Mbak? Kalau 2 hari. 2 hari sih, tapi itu nggak di kulkas ya. Kalau di kulkas mungkin bisa lebih lama. Di suhu ruang gitu ya, Iya. 2 hari. Ini kalau sehari bisa bikin berapa banyak? Eh, untuk semua gorengan atau pisang aja? Semuanya. Berapa, Banyak Bu? ya? Banyak. Alhamdulillah. Tapi ya tergantung ini juga sih pesanan. Biasanya karena kita pelanggannya dari kantor banyak kan, itu menyesuaikan juga tanggal. Oh, tanggal. Ada tanggal-tanggal yang mungkin borongan lah ya istilahnya gitu ya. Biasanya kalau lagi banyak tamu atau lagi banyak acara gitu, alhamdulillah gitu. Tapi kadang suka ada juga di tanggal tua, biasanya suka kendor. Di tanggal tua ya, tanggal muda siap-siap dah tuh. Tanggal Kalau muda tanggal muda siap-siap. itu bisa sampai ada yang nunggu sampai 3 jam, 2 jam gitu. Baru bisa aku kirim gitu. Karena kan proses dulu ya. Tapi itu semua kita prediksi. Jadi kita kasih dulu informasi bahwa kita masih ada pesanan dengan antrian sekian lama, mau nggak gitu. Tapi biasanya pada mau nunggu gitu karena saking pengennya gitu. Ada sistem PO-nya juga deh. Pre-order. Iya. PO gitu ya. Karena itu maunya kalau pisang goreng tuh maunya yang panas ya. Jadi kita press, pesan baru digoreng biasanya. Kan kalau ngomongin bisnis, usaha gitu kan berarti ada modal, ada omset gitu ya. Nah, kalau di bisnis ini omsetnya rata-rata berapa sih, Mbak? Kan aku dengar tadi pesannya banyak ya. Kita ngomonginnya rata-rata aja gitu. Mungkin itu bisa dijawab sama Ibu. Silakan, Bu. Silakan Bu omsetnya. Ya, kalau omset sih berapa ya? Per bulan deh, per bulan deh. Rata-rata aja biasanya. Rata-ratanya aja per bulan. Ya, karena kan kita nggak setiap hari, ada libur juga. Jadi per bulan itu berarti kita motong 8 hari, Sabtu Minggu libur. Berapa kira-kira Bu? Ya pokoknya kalau per bulan, per harinya sih rata-rata 1 jutaan lah per minimal. hari ya, itu minimal. Bisa lebih kalau misalnya ada momentum tertentu bisa gitu lebih. Ya. Itu per hari loh. Coba dikaliin, guys. Ya, alhamdulillah ya. Bisa ini menyekolahkan anak-anak. Nah, itu dia tadi ya. Kuliah. Termasuk Mbaknya juga yang lagi kuliah, Mbak. Iya, udah. Kelihatan muka-muka ini ya. Ya, begitulah perjuangan lah. Jadi dari kita hasil dagang tuh kita hasilkan lagi untuk sebuah ilmu. Aset lah buat masa depan. Betul, karena zaman sekarang pendidikan ya, memang terpenting. Mau gimana pun pendidikan memang mindsetnya harus dirubah, kayak pendidikan itu memang bisa merubah keadaan keluarga misalnya gitu. Ya, amin. Kelihatan sih dari mukanya, muka-muka skripsi ya. Ya, hari ini juga setelah dari sini kayaknya langsung bimbingan deh. Nah, ini nih berarti Mbak ini produktif kan, sekalian kuliah, sekalian cari penghasilan. Ini biaya sendiri loh kuliahnya. Wah, mantap ya. Nggak kerasa ya udah mau jam 10, soalnya kita masih punya satu segmen lagi, DV Mania ngobrol bareng sama Bu Tari, juga sama Mbak Salma, owner gorengan pisang KPN. Ini Mbak Salma kalau dilihat-lihat mirip Salma Salsabil juga ya, Bang. Tahu kan? Tahu. Banyak yang bilang nggak tuh, cuma aku doang. Kakak doang sih. Oke, ini kita balik lagi back to the topic ya, DV Mania. Mbak, kalau misalkan mau beli gitu ya, ini tuh harganya per pieces atau sebenarnya ada harga per porsi gitu? Sejauh ini sih per porsi lah. Per porsi berapa tuh? Jadi ada yang per isi. Ada yang isi 10, ada yang isi 20, 15, dan itu tergantung dengan harga per piecesnya gitu. Kan yang tadi dibilang itu untuk pisang tanduk sama kepok itu 5.000. Berarti 5 kali 10, 50.000 untuk isi 10 gitu. Untuk gorengan yang lain sih masih standar menyesuaikan dengan untuk tahu, tempe dan lain-lain itu masih di angka 3.000. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan itu. Itu boleh kadang-kadang kalau kita lagi banyak pesanan kan gorengnya sekalian. Itu biasanya kalau untuk isi 10, 20 itu juga bisa mix gitu. Misalnya isi 10, 20, 10 pisang, 10 tahu boleh. Tapi harganya menyesuaikan dengan harga masing-masing
itemnya itu. Dihitungnya per pieces gitu, tapi per porsi ada piecesnya masing-masing gitu ya. Isi 10, isi 20 gitu. Berarti bisa di mix juga kalau misalkan pengen di mix. Iya, betul. Berarti semua porsi bisa di mix. Selama bahan masih ada bisa. Persediaan. Tapi biasanya kan karena alhamdulillah langganannya sudah banyak ya. Biasanya di jam 9 itu untuk selain pisang tuh sudah habis biasanya. Selain pisang udah habis. Jam 9 jam 10 lah. Ya, karena itu banyak yang pesan. Yang pesan ya, Bu. Kayaknya banyak untuk jam-jam rapat sih biasanya. Di pagi itu ya. Tapi kalau misalkan untuk rapat jam 2, jam 10 sudah habis, kita masih bisa usahakan untuk berangkat dulu ke pasar. Untuk beli lagi. Iya. Sampai kayak Stok, gitu. penyediaan stok. Karena kita ingin pelanggan itu puas dengan nggak kecewa ya. yang kita jual gitu. Karena kadang kan kalau misalkan kita pengen beli tapi nggak ada kan kita kecewa ya. Ya betul. Takutnya kan udah ngidam dari semalam. Nah itu dia. Atau dari pagi belum sempat WA kan. Gitu. Kita masih usahakan kalau emang masih bisa gitu. Nah kalau untuk jual gorengan, pisang, tahu segala macem, apa sih Mbak, Bu suka duka yang pernah dialamin gitu? Sukanya dulu deh. Kalau suka sih pasti jadi lebih banyak kenal ya sama orang, dan itu juga jadi apa namanya, produktivitas setiap harinya itu lumayan seneng ya gitu, ketemu orang-orang baru, pelanggan baru gitu, lebih banyak cerita dengan orang gitu. Untuk sukanya juga ya dari segi pemasukan kan, kalau jualan beda dengan orang kerja kan. Iya betul. Itu sukanya juga kan gitu. Tapi untuk dukanya mungkin tuh dari kesusahan stok, pasokan barang biasa susah. Kalau lagi susah, kita juga kadang kalau lagi susah itu kan nggak bisa memenuhi apa yang diminta dengan kemauan pelanggan. Itu juga kadang-kadang beberapa pelanggan tuh sehari kan bisa yang kita tolak misalkan nggak ada barang 4-5, itu kan kasihan juga. Kepikiran gitu. ya. Kepikiran juga gitu. Ikut juga ngerasain. Ya ampun kasihan gitu, mereka pengen tapi kita nggak bisa menuhin gitu. Itu dukanya sih paling. Untuk dukanya kesusahan stok tuh paling berat bagi kita lah ya. Tapi kalau banyak orderan di jam yang sama biasanya tuh membludak deh. Iya. Kayaknya Bu butuh karyawan lagi deh. Jadi mundur waktu sedikit biasanya. Karena di jam-jam tertentu memang bersamaan gitu ya. Betul. Yang penting sih komunikasi, ketika emang pelanggan mau untuk menunggu pasti kita buatkan. Oke, tapi kalau dari sisi proses pembuatan nggak ada kendala ya berarti? Kalau dari proses pembuatan nggak ada kendala, yang pasti sih mungkin waktu ya gitu, karena gorengan yang kita buat itu apinya juga harus pas. Jadi nggak bisa yang namanya diburu-buru kita kencengin apinya, kan takut gosong. Iya. Kita lambatin juga nggak bisa kan gitu. Ya, kita menjaga kualitas. Itu sih yang dibilang duka, tapi itu bukan duka ya kayaknya ya, emang ketentuannya. Kalau untuk proses penggorengan emang segitu ketentuannya gitu, nggak boleh dipercepat. Betul. Gitu ya, apinya harus pas gitu. Tuh kan kita udah kayak ngomong sama ini nih chef gitu ya. Ada tingkat kematangan dan segala macam. Ini ada yang nanya nih, alamatnya di mana sih kalau jualan di outlet? Alamatnya jualan di outlet itu bisa di searching patokannya ya, bisa di searching Puskesmas Kelurahan Kebagusan. Itu kalau mau patokan. Tapi alamat lengkapnya itu ada di Jalan Kebagusan 1, nomor 1, RT 7, RW 1, Gang Puskesmas. Oh, dikasih lengkap tuh. Berarti kalau di outlet tiap hari jualan. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ibu butuh liburan juga ya, Bu ya. Senin sampai Jumat jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai sehabisnya. Tapi biasanya sebelum jam 3 sudah habis gitu. Wah, tapi kalau kita ke sana ada dong ready stock kan? Harus WA sih. Makanya itu kenapa sekarang zaman digital itu diperlukan, karena kan ya itu yang aku bilang, kadang-kadang selain pisang itu di jam 9-10 sudah habis. Daripada kita udah datang kecewa, mending kita WA dulu. Tanya dulu ya. Atau mau diambil misalkan dari pagi, di keep nih. Misalkan Mbak Salma boleh nggak saya pesan 10 pisang 10 tahu, misalkan diambil jam 2. Nah itu kan meminimalisir kehabisan. Nah itu aku pisahin stoknya. Khusus si pelanggan yang sudah WA.
Kasih tahu Mbak WA-nya Mbak. Boleh, ada di 0857 7320 1256. Sekali lagi Mbak. 0857 7320 1256. Nah, nanti buat yang ketinggalan di description box kita cantumin juga. Boleh. Biar kalian boleh tanya-tanya stoknya ada apa enggak. Takutnya nanti kan kalian ke alamatnya nih. Iya. Enggak kebagian. Kalau ke Kecewa. alamat biasanya kalau lagi pesanan bludak outlet tutup. Oh, Jadi gitu. kita ngerjain pesanan aja. Borongan ya. Seringan Boleh. gitu. Soalnya kalau outlet dibuka biasanya, Bu, saya dulu dong, Bu. Memperlambat Oh, juga, iya, betul. memperlambat produksi gitu. Memperlambat ya. Jadi Nggak ya udah konsen. deh. Ini kedepannya bisnis ini mau dibawa kemana nih, Mbak? Bu, adakah kedepannya kayak pengen buka cabang misalnya, atau pengen deh punya karyawan misalnya gitu? Kalau keinginan lebih luas sih pasti pengen, Kak. Iya. Tapi untuk manajemen sejauh ini sih kita masih dipegang oleh keluarga dulu lah. Jadi ketika emang waktunya sudah pas, ibu juga kan pasti kan nggak mudah terus dong, gitu. Nanti kan ada harus perubahan kelolanya gimana, terus mau di franchise atau gimana itu pasti akan ada. Tungguin aja lah. Iyalah. Doanya yang terbaik lah buat Ya, ibu ya. sama mbaknya, bisnisnya lancar ya. Amin. Ini biar kita juga bisa ngasih insight, ngasih tips nih buat pendengar kita yang pengen mulai berbisnis. Betul. Silakan Bu, dari Ibu mungkin ada dari mbaknya juga Pak. Dari ibu silahkan. Bu, Oke, apa Kak tadi? tips untuk berbisnis lah, membuka usaha. Untuk membuka usaha sih yang paling pertama sih mental ya, gitu. Karena kan tidak semua usaha itu langsung melejit. Iya, jatuh bangun pasti gitu kan. Ya ada kerugiannya, pasti itu melewati masa-masa itu. Untung rugi itu pasti gitu. Jadi harus sabar, tawakal, dan berusaha terus gitu. Maksudnya berjuanglah terus gitu. Karena untuk kan manajemen yang lain mungkin keuangan, penyusunan modal dan segala macam itu bisa menyusul. Yang penting paling utama itu mental sih. Karena ketika pengusaha baru masuk tuh misalkan hari ini gak laku, apalagi kan kalau kita makanan yang ibaratnya bisa kebuang ya gitu adonannya ya, Iya, kalau betul. laku gitu, itu kan kita harus ibaratnya gimana lah caranya gitu supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Itu mental sih Kak yang paling pertama. Karena kalau udah kayak gitu Harus biasanya besoknya aduh males lagi deh jualan gitu. Tutup aja lah ya. Iya, tutup aja lah. Tapi sebenarnya kan kalau untuk pengusaha yang benar-benar pengusaha, mau itu rugi, untung, itu terus aja konsisten tiap hari, mau jualan terus tiap hari gitu, mau itu rugi, mau itu untung gitu. Syukur-syukur untung terus gitu. Berarti mental tadi ya. Betul. Untuk membuka usaha. Oke, terima kasih banyak ya buat Mbak Salma, Bu Tari juga untuk Ya, waktunya sama-sama. pagi ini. Kan jadi tutup nih gara-gara aku nggak tahu bakal sebanyak itu gitu loh. Ternyata. Gak Tapi apa-apa, kita juga biar bisa sharing lah. oh iya betul ya. Sekalian promosi Ya. juga nih buat kalian DFM yang pengen nyobain gorengannya Bu Tari sama Mbak Salma, silakan aja nanti kontaknya di description box kita cantumin. Atau kalau yang pengen langsung main ke outletnya bisa tadi di alamat yang disebutin sama Mbak Salma. Patokannya tadi Puskesmas. Tapi pagi ya kita bukanya pagi. Ya kalau mau kebagian paling pagi karena stoknya banyak. Harus jadi morning person. Thank you ya DFM Mania, tayangan ulangnya bisa kalian tonton nanti di YouTube kita di 1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Thank you Ibu. Mbak. Iya, kita pamit ya DFM Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.